Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 21 Oktober 2021 dengan judul Orang yang Miskin dalam Roh Mewarisi Kerajaan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia dimanapun Anda berada untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas, aktivitas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami agar kami dapat mengerti dan kami mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Matius 5 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Mari kita ikuti penjelasannya. Kristus rindu untuk mengisi dunia dengan kedamaian dan sukacita yang akan menjadi gambaran dari apa yang ditemukan di sorga. Dari bibir ilahinya dengan penuh dan kepastian turunlah kelimpahan berkat yang menunjukkan dia sebagai sumber segala kebaikan, dan bahwa itu adalah hak prerogatifnya untuk memberkati dan mengesankan pikiran dengan segala keadaan. Dia sibuk dalam pekerjaannya, yaitu hal-hal yang suci, dan harta yang kekal ada di bawah perintahnya. Dia tidak menahan-nahan untuk memberikannya, bukanlah merampok baginya ketika melakukan pekerjaan Allah. Dalam berkatnya dia merangkul mereka yang bekerja bagi kerajaannya di dunia ini. Dia telah membawa ke dalam dunia setiap berkat yang penting bagi kebahagiaan dan kegembiraan setiap jiwa. Dan sebelum pertemuan besar itu, dia mempersembahkan kekayaan kasih karunia sorga, harta yang terkumpul dari Bapa yang kekal dan abadi. Dia menentukan mereka yang akan menjadi ahli waris Allah dan pewaris bersama dengan dirinya. Dia menyatakan secara terbuka pilihan-pilihan penyembahannya dan memberikan mereka tempat mereka dalam pelayanannya sebagai satu dengan dirinya. Mereka yang memiliki karakter yang ditentukan akan berbagi dengannya dalam berkat dan kemuliaan serta kehormatan yang akan datang kepadanya. Dia yang merasa utuh, yang berpikir bahwa dia cukup baik dan puas dengan kondisinya, tidak berusaha untuk mengambil bagian dalam kasih karunia dan kebenaran Kristus. Orang sombong merasa tidak membutuhkan dan karena itu menutup hati terhadap Kristus dan berkat-berkat tak terbatas yang dia berikan. Tidak ada ruang bagi Yesus di dalam hati orang semacam itu. Mereka yang tahu bahwa mereka tidak mungkin menyelamatkan diri mereka sendiri atau dari diri mereka sendiri melakukan tindakan yang benar adalah orang-orang yang menghargai bantuan yang dapat diberikan Kristus. Mereka adalah orang miskin dalam roh yang dia nyatakan diberkati. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman Tuhan di pagi hari ini memberikan kekuatan dan juga sukacita bagi kehidupan kami, dan lebih daripada itu memberikan penjelasan kepada kami bahwa Kristus rindu untuk mengisi dunia dengan kedamaian dan sukacita yang akan menjadi gambaran dari apa yang ditemukan di sorga. Dari bibir ilahinya dengan penuh dan kepastian turunlah kelimpahan berkat yang menunjukkan dia
sebagai sumber segala kebaikan, dan bahwa itu adalah hak prerogatifnya untuk memberkati dan mengesankan pikiran dengan segala keadaan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, RT, RW, kepala desa, lurah, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi dan pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah yang Tuhan percayakan kepada masing-masing mereka. Kami menyerahkan para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga, terlebih sukacita di dalam pelayanan, agar supaya biarlah seluruh para tim medis mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik di tengah-tengah kondisi yang sangat tidak menentu ini. Kami juga menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa ke dalam tangan kasih dan rahmat Tuhan dimanapun mereka berada. Lindungi, pelihara mereka, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, dan pengetahuan sorga, agar biarlah seluruh guru-guru di setiap lembaga pendidikan dapat menjalankan fungsi dan tugas mereka dengan sebaik-baiknya, dan biarlah siswa juga mempergunakan waktu untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk menjalankan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, berikan kekuatan, kesehatan, sukacita, dan lebih daripada itu mereka juga bertanggung jawab dalam segala tugas mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh kokoh kepada mereka untuk terus percaya kepada Tuhan di tengah-tengah pandemi saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.